Hari ini kita ibadah bareng-bareng lagi nih, ibadah hari Minggu pelayanan anak, walaupun dan pastinya masih di rumah masing-masing. Kakak di rumah kakak, adik-adik di rumah adik-adik. Iya, kakak mau nanya sama adik-adik, siapa adik-adik yang mulai males dan mulai bosen jaga kebersihan? Kayak cuci tangan, terus abis main kita mandi, pakai masker. Ada yang mulai males? Kakak mau ingetin nih, adik-adik nggak boleh males-males yang namanya cuci tangan. Nggak boleh males-males beresin mainan, bersihin mainan. Terus kalau adik-adik main keluar, nggak boleh nggak pakai masker. Karena adik-adik tahu nggak, kalau misalnya kita males cuci tangan, bersih-bersih, nanti kuman sama virus-virus itu seneng banget deket-deket sama adik-adik. Apalagi kalau adik-adik tuh jarang makan, terus tidurnya sering malam karena di rumah aja, besok kan nggak ada jadwal sekolah. Jadinya tidurnya malam terus, jarang makan, jarang minum air putih. Nanti kuman sama virus itu paling seneng sama anak-anak yang kayak gitu. Jadi adik-adik harus tetap makan, minum air putih yang banyak, jangan lupa kalau habis main di luar, habis main di mana aja, habis nyentuh apa aja, cuci tangan, pakai sabun, jangan asal-asal pakai air. Nah, selain itu, kalau adik-adik mau kemana-mana, itu harus pakai masker ya. Kalau mama papanya lupa, adik-adik yang ngingetin. Oke? Nah, sekarang kita mau masuk dalam ibadah. Kakak minta adik-adik buat siapin Alkitab, terus minta siapin juga Kidung Ceria. Setelah itu, seperti biasa nih, adik-adik siapin persembahan yang ditaruh di dalam amplop. Seperti yang kakak-kakak sebelumnya udah bilang, nanti persembahannya dikasihin ke gereja, dikumpulin dulu ke mama papa. Oke? Nah, sekarang kita mau masuk dalam ibadah. Sekarang kita mau angkat satu pujian. Kakak minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu. Lagunya seperti ini. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Tahu kan? Kita pakai gerakan. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau satu dalam doa untuk siap-siap baca firman Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk sikap berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah memimpin kami hingga kami bisa tiba di hari Minggu ini bersama-sama ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, sekarang kita buka Alkitabnya. Kita buka dari Rut 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Rut 1 ayat 1 sampai 14. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya.
Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua untuk aku bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Nah, adik-adik siap ya dengerin kakak cerita? Adik-adik pasti pernah dengarkan cerita tentang perempuan Rut dan Ibu Naomi. Kakak mau cerita lagi ya. Jadi Ibu Naomi ini mempunyai satu orang suami yang bernama Bapak Elimelek dan dua orang anak laki-laki yang bernama Mahlon dan Kilion. Mereka ini tinggal di Yehuda di tanah Israel. Sampai pada suatu saat Yehuda ini mengalami krisis kelaparan, yaitu susah mencari makan. Akhirnya mereka pindah dari Yehuda ke Moab. Sesampainya di Moab, dua orang anak laki-lakinya Ibu Naomi menikah dengan dua orang perempuan yang bernama Rut dan Orpa. Nah, setelah mereka menikah, suaminya Ibu Naomi yaitu Bapak Elimelek meninggal adik-adik. Beberapa tahun setelah Bapak Elimelek meninggal, dua orang anak laki-lakinya Ibu Naomi juga ikut meninggal. Akhirnya tinggal mereka bertiga, yaitu Ibu Naomi, Rut, dan Orpa. Setelah beberapa tahun, Ibu Naomi mendengar bahwa Yehuda, tanah Israel, sudah tidak mengalami krisis kelaparan. Dia sudah bisa pulang kampung. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Di tengah perjalanan, dia menyuruh Orpa dan Rut untuk pulang ke rumah masing-masing. Tapi mereka tidak mau adik-adik. Kenapa? Karena Ibu Naomi ini sudah tua. Mereka juga sangat sayang kepada Ibu Naomi. Mereka tidak tega kalau Ibu Naomi harus berjalan sendirian. Namun Ibu Naomi memaksa kalau mereka harus pulang ke rumah mereka masing-masing. Akhirnya satu orang menantu Ibu Naomi yaitu Orpa memutuskan untuk pulang ke rumah dia. Bagaimana dengan perempuan Rut? Perempuan Rut tidak pulang adik-adik. Dia tetap memaksa untuk ikut dengan Ibu Naomi. Dia bilang, kemanapun Ibu Naomi pergi, aku akan tetap ikut. Akhirnya, Ibu Naomi mengizinkan perempuan Rut untuk ikut dengan dia pulang ke Israel. Sesampainya di tanah Yehuda di Israel, mereka ini susah adik-adik. Mereka itu tidak punya uang, tidak punya harta untuk membeli makanan. Namun, perempuan Rut ini adalah perempuan yang baik dan pekerja keras. Akhirnya dia membantu
memungut gandum yang dipanen oleh beberapa pekerja di sawah seseorang adik-adik. Nah, dengan dia memungut gandum itu, akhirnya mereka bisa makan untuk setiap harinya adik-adik. Adik-adik tahu nggak kenapa sih ceritanya kok cerita tentang Ruth sama Ibu Naomi? Nah, cerita ini mau ngajarin kita nih, ngajarin adik-adik sama kakak juga, kalau kita harus menghargai orang tua, harus menyayangi orang tua. Siapa aja ya orang tua? Mama papa, om tante, oma opa, guru, terus orang tuanya teman. Kita nggak boleh ngomong kasar sama orang tua, tidak boleh membentak. Siapa yang suka marah-marah sama orang tuanya? Siapa yang suka bentak-bentak om tante, oma opa? Nah, adik-adik, seperti perempuan Ruth ini menyayangi Ibu Naomi. Walaupun Ibu Naomi bukan ibunya sendiri, bukan ibu kandungnya, tapi dia sangat sayang. Bahkan dia mau ikut ke kampung halamannya Ibu Naomi. Nah, adik-adik itu tidak boleh melawan orang tua. Justru adik-adik harus mendoakan orang tua. Adik-adik mungkin selama ini merasa mama papanya bawel atau om tantenya bawel atau oma opanya sering marah-marah. Nah, mereka menegur adik-adik atau bawel sama adik-adik karena mereka sayang. Nah, adik-adik juga harus sayang sama orang tua. Adik-adik mau tahu nggak bagaimana cara membantu orang tua seperti perempuan Ruth? Kan kalau perempuan Ruth membantu Ibu Naomi dengan memungut gandum-gandum yang sedang dipanen di sawah seseorang supaya mereka bisa makan. Nah, adik-adik membantu orang tua caranya adalah dengan apa? Betul, berdoa. Itu adalah cara yang paling baik. Adik-adik mendoakan mama papa, tante om, oma opa, kakak layan, guru, semuanya. Tidak hanya mendoakan diri adik-adik sendiri. Kan biasanya adik-adik mendoakan cuma Tuhan Yesus, aku mau minta sepeda. Tuhan Yesus, aku mau minta baju baru. Tuhan Yesus, aku mau minta sepatu baru. Tapi yang lainnya tidak didoakan, hanya diri kita sendiri. Nah, adik-adik harus belajar nih dari perempuan Ruth yang menyayangi orang tua, membantu orang tua, mendoakan orang tua. Apalagi adik-adik yang punya oma, opa seperti Ibu Naomi yang sudah tua, yang sudah tidak kuat berjalan, yang sudah tidak sekuat adik-adik. Adik-adik harus mendoakan supaya mereka sehat-sehat. Nah, adik-adik mau janji ya sama diri sendiri. Seperti perempuan Ruth yang berjanji akan menemani Ibu Naomi sampai Ibu Naomi meninggal. Adik-adik gak perlu berjanji seperti itu, tapi adik-adik harus berjanji kalau adik-adik mau nurut perintah orang tua, siapapun itu. Tidak hanya orang tua kita sendiri ya. Terus adik-adik juga harus berjanji kalau adik-adik mau mendoakan orang lain. Tidak hanya diri adik-adik sendiri, tapi juga keluarga, tetangga, bahkan orang-orang yang adik-adik tidak kenal. Oke? Nah, sekarang kita tutup Alkitabnya. Kakak yakin pasti adik-adik paham kok ceritanya tentang perempuan Ruth dan Ibu Naomi. Karena adik-adik adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang penyayang. Oke? Kita tutup Alkitabnya dan kita akan menyanyi respon ya. Jadi untuk merespon firman Tuhan, kakak minta adik-adik untuk buka Kidung Cerianya. Kita buka dari Kidung Ceria nomor 37. Judulnya Allah Bapa Melindungi. Sudah? Kalau sudah, kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi. Burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Kita tutup Kidung Cerianya. Kita mau berdoa syafaat. Sikap berdoanya, mari kita satu di dalam doa.
Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena tadi kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang bercerita tentang Ruth dan Ibu Naomi. Tuhan Yesus yang baik, kiranya kami bisa menjadi anak-anak seperti Ruth, di mana Ruth selalu menuruti setiap langkah Ibu Naomi, dimanapun Ibu Naomi pergi, apapun yang diperintahkan Ibu Naomi, kiranya Tuhan menjadikan kami anak-anak yang penurut kepada orang tua, tidak melawan orang tua, menaati perintah-perintah orang tua. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa, kiranya Tuhan jaga orang tua kami selalu, mama papa, kakak adik, oma opa, om dan tante, Tuhan jaga mereka selalu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi kakak-kakak layan yang ada di rumahnya masing-masing beserta dengan keluarga, kiranya Tuhan jaga dan lindungi mereka. Tuhan Yesus, dalam doa syafaat ini juga kami mau berdoa bagi Gereja Pengharapan Cibinong, Pelkat PA, seluruhnya yang ada di Gereja Pengharapan Cibinong, Pak Pendeta, majelis, kakak layan, jemaat, teman-teman. Kiranya Tuhan jaga mereka, jauhkan mereka dari segala penyakit ya Tuhan Yesus. Tuhan juga kiranya menormalkan kembali bangsa Indonesia, kiranya Engkau jauhkan dari segala virus-virus ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa bagi anak-anak-Mu di luar sana, saudara-saudara kami yang berkekurangan, kiranya Tuhan cukupkan mereka dengan makanan dan minuman. Tuhan sembuhkan juga orang-orang yang sakit, Tuhan jaga orang-orang yang merawat orang sakit, seperti dokter, seperti suster, dan juga keluarga mereka masing-masing. Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam persembahan sekalian penutup ibadah. Seperti yang tadi kakak udah bilang di awal, siapkan persembahannya di dalam amplop dan nanti dikumpulkan ke mama papa biar diserahkan ke gereja. Sekarang kita mau angkat satu pujian. Kita buka dari Kidung Ceria. Kidung Ceria 263. Kidung Ceria 263 yang judulnya Ku Diberikan Kidung Baru. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Oke, boleh tutup kidung cerianya. Kita mau doa penutup ibadah, nanti diakhiri dengan Bapak terima kasih ya. Sikap berdoanya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memimpin kami beserta dengan Kak Arlinda dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah. Tuhan, kiranya firman yang disampaikan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari ya Bapa, supaya kami menjadi anak yang lebih baik untuk orang tua. Ya Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
kasih. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman-Nya. Selamat hari Minggu.